Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang pembuatan sediaan masker wajah dari garam. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Farmasi Bahan Alam Bahari. Selain itu, tentunya memberikan edukasi juga kepada siapapun yang menontonnya. Baik, sebelumnya, kami dari kelompok 8 kelas 5D. Perkenalkan, nama saya Puja Maulana Pangestu. Nama saya Sarsagun Nurlaili. Nama saya Santika Ria. Nama saya Sarah Zahratul Jannah. Nama saya Sumaina Melani Putri. Nama saya Valencia Vanessa. Nama saya Widiana. Oke teman-teman, jangan lupa tonton sampai akhir video. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke dalam materinya. Di sini terdapat beberapa aspek pembahasan yang ingin kami jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu pengertian masker wajah, kemudian yang kedua ada manfaat dan tujuan, yang ketiga ada klasifikasi, yang keempat tempat observasi. Di sini berupa pantai yang menjadi tujuan kami dalam mencari bahan alam bahari. Yang kelima ada zat aktif yang kami gunakan yaitu berupa garam. Yang keenam ada formulasi. Yang ketujuh ada alat dan bahan yang kami gunakan selama proses pembuatan. Yang kedelapan ada prosedur pembuatan sediaan. Yang kesembilan ada rincian biaya pengeluaran selama proses pembuatan sediaan dari awal hingga akhir. Yang kesepuluh ada dokumentasi. Yang kesebelas kesimpulan dan 12 daftar pustaka. Dari masing-masing aspek ini nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan atau anggota dari kelompok kami. Pengertian masker wajah. Masker wajah adalah masker kecantikan yang berwujud sediaan gel, pasta, dan serbuk yang dioleskan untuk membersihkan dan mengencangkan kulit, terutama kulit wajah. Secara sistematik, masker wajah bertindak merangsang sirkulasi aliran darah maupun limpa, merangsang dan memperbaiki kulit melalui percepatan proses regenerasi dan membersihkan nutrisi pada jaringan kulit. Yang kedua yaitu ada manfaat dan tujuan. Manfaatnya yang pertama sebagai deep cleansing, masker mampu menghapus kelebihan produksi minyak serta membersihkan kulit wajah sampai ke dalam pori-pori kulit. Yang kedua sebagai detoksifikasi, penggunaan masker wajah dapat membantu mengangkat sel kulit mati. Yang ketiga mencerahkan kulit wajah, masker memperkuat kinerja toner dalam membantu mengencangkan pori-pori kulit dan mencerahkan wajah. Yang keempat yaitu kaya nutrisi, biasanya masker wajah mengandung tinggi vitamin, essential oil, dan bahan-bahan anti-aging seperti ekstrak ginseng atau green tea. Yang kelima sebagai soothing power, mengalami beberapa masalah kulit seperti sebum, kulit sensitif, iritasi, dan kemerahan maupun jerawat. Yang terakhir sebagai moisturizing, ini adalah manfaat utama dari masker wajah yang memberikan lapisan ekstrak pada kulit yang melembabkan. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya penggunaan masker wajah ini mampu memberikan kesegaran sekaligus melancarkan peredaran darah dan membuka pori-pori untuk menghasilkan kulit wajah bersih secara maksimal sehingga meninggalkan perasaan segar, cantik sekaligus rileks. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama masker bubuk. Penggunaan masker bubuk dicampur dengan air hingga kental lalu diaplikasikan pada wajah. Masker ini mempunyai tingkat kerapatan tinggi sehingga tidak cocok untuk kulit sensitif atau yang mengalami iritasi dan peradangan. Yang kedua, tisu mask. Masker ini berupa lembaran tisu basah. Masker jenis ini cocok untuk kulit kering, terutama yang sering terpapar sinar matahari, sebab kandungan air dalam tisu mask bisa membantu melembabkan kulit. Yang ketiga ada gel mask. Masker gel memiliki kandungan air yang relatif tinggi sehingga akan memberi rasa dingin dan lembab pada wajah. Karena itu masker gel bagus untuk kulit kering. Yang keempat masker topeng. Masker topeng berbentuk seperti wajah dengan lubang di bagian mata dan mulut. Teksturnya lentur sehingga bisa menyesuaikan lekuk-lekuk wajah. Yang kelima clay mask. Clay mask ada yang berbentuk bubuk, ada juga yang tisu. Clay mask berguna untuk mengurangi kadar minyak di wajah. Yang keenam, peel off mask. Masker peel off adalah masker yang dipasang pada wajah kemudian diangkat apapun bentuk bahannya. Jadi bukan masker yang dibersihkan dengan air. Pada sediaan yang kelompok kami buat termasuk klasifikasi gel mask.
Yang keempat, tempat observasi. Tempat yang kami jadikan tujuan observasi untuk mencari sumber bahan alam bahari yaitu Pantai Baru Gebang. Pantai ini terletak di daerah Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Perjalanan dari Cirebon kota sampai ke tujuan kami tempuh sekitar 1 jam. Di pantai ini terdapat beberapa sumber daya alam seperti mangrove, kerang, garam, dan rumput laut. Kami memilih garam untuk dijadikan bahan utama pada pembuatan jeli mas. Yang kelima, ada zat aktif dari garam. Garam merupakan hasil alam yang melimpah dan memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Selain sebagai bumbu dasar yang digunakan dalam masakan untuk memenuhi kebutuhan mineral dalam tubuh, garam juga bermanfaat untuk perawatan kulit. Adapun garam sendiri diperoleh melalui beberapa proses atau tahapan yang dimana bahan bakunya adalah air laut. Berikut proses pembuatan garam. Baik teman-teman, jadi langkah yang pertama dalam proses pembuatan garam itu, petani akan menyiapkan petak-petak tanah terlebih dahulu. Petak ini yang dijadikan sebagai media untuk pembuatan garam. Kemudian langkah yang kedua, tanah di dalam petak-petak tersebut terlebih dahulu dipadatkan. Kemudian langkah yang ketiga, petak-petak tanah tersebut diisi dengan air laut. Nah, air laut ini yang menjadi bahan baku dalam proses pembuatan garam. Kemudian langkah yang keempat, air laut tersebut dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 1 bulan. Hingga nantinya air laut itu habis dan hanya akan menyisakan kristal-kristal garam. Air laut yang dijemur di bawah sinar matahari itu akan menguap menjadi gas dan akan meninggalkan kristal-kristal garam. Yang terjadi dalam proses pembuatan garam ini disebut penguapan atau evaporasi. Dan pada proses penguapan ini termasuk perubahan wujud zat. Langkah yang kelima, setelah air laut menguap dan hanya akan menyisakan kristal-kristal garam, selanjutnya garam bisa langsung dipanen. Formulasi pembuatan masker wajah yaitu garam 10 gram, madu 3 gram, NaCMC 1 gram, polyethylene glycol 7,5 gram, oleum rosée 5 tetes, dan aquades 50 ml. Alat bahan yang digunakan yang pertama ada timbangan analitik, oven, mortir, semper, gelas ukur 100 ml, sudip, spatel, kaca arloji, dan cawan porselen. Dan bahan yang digunakan adalah garam laut, madu, NaCMC, PEG, oleum rosée, dan aquades. Kemudian yang ke-8 yaitu prosedur pembuatan sediaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, timbang semua bahan atau zat. Setelah itu, pada mortir pertama digunakan untuk membuat basis gel dengan cara yaitu memasukkan NaCMC ke dalam mortir, kemudian menambahkan air panas cukupnya. Setelah itu, gerus hingga terdispersi sempurna dan terbentuk basis gel. Setelah itu, pada mortir kedua, masukkan garam ke dalam mortir, lalu gerus halus. Tambahkan PEG sedikit demi sedikit ke dalam mortir hingga seluruh garam terbasahi. Lalu, tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan gelling agent NaCMC yang tadi di mortir pertama. Kemudian, gerus hingga gel yang ditambahkan merata dan tidak membentuk gumpalan. Setelah itu, tambahkan madu dan sisa PEG sedikit demi sedikit untuk mengatur viskositas gel yang sudah terbentuk. Lalu, tambahkan 5 tetes oleum rosé ke dalam sediaan. Kemudian aduk hingga homogen. Diaduk perlahan campuran hingga terbentuk gel berwarna kuning emas dari madu dan seluruh bahan terdispersi merata atau homogen. Yang ke-9 ada rincian biaya dan pengeluaran. Yang pertama, transportasi bensin 150.000, yang kedua e-tol sebesar 24.000, yang ketiga tiket masuk pantai sebesar 25.000, yang keempat naik kapal sebesar 70.000, yang kelima wadah sediaan sebesar 20.000, yang keenam label dan kemasan sebesar 11.000, totalnya sebesar 300.000. Ada beberapa dokumentasi, yaitu dokumentasi saat pengambilan bahan baku garam yang berasal dari Pantai Baru Gebang. Pengambilan garam tersebut langsung dari petani garam yang berada di sekitar pantai. Lalu dokumentasi saat pembuatan sediaan di laboratorium dari
penimbangan bahan, pencampuran bahan, hingga penimbangan bobot akhir. Dan dilakukan juga uji evaluasi bahan, yaitu uji organoleptik, uji daya sebar, uji daya lekat, uji viskositas, dan uji kadar pH. Kesimpulan, sediaan masker wajah yang dibuat dengan formulasi ini sudah dilakukan uji evaluasi sesuai dengan ketentuan mencangkup uji organoleptik, viskositas, daya sebar, daya lekat, dan pH. Setelah dilakukan konsultasi juga ke beberapa dosen, hasilnya yaitu bagus, namun terdapat beberapa masukan atau saran menurut Ibu Fitri Jakiyah, pada bahan garam sebaiknya dikurangi supaya pH tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan literatur. Dan menurut Ibu Pandan, zat polyethylene glycol ditambah supaya tidak terlalu lengket. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka. Terdapat beberapa referensi yang kami jadikan sebagai acuan dalam proses pembuatan masker wajah ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian videonya. Kami harap video ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Kami juga turut berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, lalu dosen yang memberikan masukan atas produk kami, serta rekan-rekan yang membantu selama proses pengerjaan. Akhir kata, jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan juga share ke yang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.